Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Harun Arasid MT Rangkuti, NIM 1805053 dari grup 4 akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu sistem informasi akuntansi. Nah, apa sih bedanya sistem dengan sistem informasi akuntansi? Sistem adalah suatu rangkaian dari dua kata atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah sekelompok dari pendapat, peristiwa, kepercayaan, dan sebagainya yang disusun dan diatur baik-baik, misalnya seperti sistem filsafat. Nah, sistem informasi akuntansi sendiri adalah sumber daya manusia dan modal dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk persiapan informasi keuangan dan informasi yang diperoleh dari mengumpulkan dan memproses berbagai transaksi perusahaan. SIA adalah bagian dari sistem informasi manajemen. Nah, selanjutnya itu mengapa mempelajari SIA? Mengapa mempelajari SIA itu karena ada dua hal. Yang pertama yaitu mempelajari SIA adalah hal yang penting dalam akuntansi. Di dalam standar keuangan akuntansi disebutkan bahwa tujuan utama akuntansi adalah menyediakan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan. Mata kuliah SIA berfokus pada pemahaman tentang cara sistem akuntansi bekerja, bagaimana cara mengumpulkan data tentang aktivitas dan transaksi suatu organisasi, bagaimana mengubah data tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk menjalankan organisasi mereka, dan bagaimana memastikan ketersediaan, keandalan, dan keakuratan informasi tersebut. Lalu yang kedua, mata kuliah SIA melengkapi mata kuliah sistem lainnya. Nah, mata kuliah SIA dapat membantu dalam keahlian khusus dalam bidang-bidang seperti database, aspek sistem, dan telekomunikasi. Nah, mata kuliah SIA berbeda dengan mata kuliah sistem informasi yang lain. Dalam hal ini, SIA fokus dalam akuntabilitas dan pengendalian. Nah, selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam sistem informasi akuntansi. Nah, dalam komponen tersebut ada 5 macam, yaitu yang pertama orang-orang, yaitu mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi. Lalu yang kedua ada prosedur-prosedur, baik manual maupun terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi. Lalu yang ketiga ada data, yaitu tentang proses bagaimana bisnis organisasi tersebut. Lalu yang keempat ada perangkat lunak atau software, yaitu dipakai untuk memproses data organisasi. Lalu yang kelima infrastruktur teknologi informasi, yaitu di mana dalamnya termasuk ada komputer, peralatan pendukung, dan peralatan komunikasi jaringan. Nah, selanjutnya itu apa itu data dan apa itu informasi. Data berasal dari bahasa Latin yaitu datun, yang artinya sesuatu yang diberikan. Nah, terdapat 3 jenis data yang perlu dikumpulkan untuk aktivitas apapun, yaitu yang pertama, fakta-fakta tentang kejadian itu sendiri, sumber data yang diperoleh oleh kejadian tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam kejadian tersebut. Nah, sedangkan informasi yaitu data yang telah diatur dan diproses untuk memberikan arti. Nah, dalam informasi memiliki 6 karakteristik yang membuat informasi itu berguna dan memiliki arti untuk mengambil keputusan. Yang pertama yaitu relevan, yaitu informasi yang disajikan harus sesuai dengan tema yang sedang didiskusikan. Lalu yang kedua andal, yaitu informasi yang disajikan harus akurat dan dapat dipercaya. Lalu yang ketiga lengkap. Informasi yang relevan disajikan harus lengkap dari berbagai sisi. Tidak ada boleh yang dihilangkan atau sengaja dihilangkan. Lalu yang keempat tepat waktu. Informasi yang disajikan harus tepat pada waktunya. Lalu selanjutnya itu dapat dipahami. Dalam menyampaikan informasi, kita harus menggunakan bahasa tepat agar dapat dipahami oleh orang lain. Lalu yang terakhir keenam yaitu dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan harus dapat diverifikasi kebenarannya oleh pihak yang lain. Nah, selanjutnya itu fungsi utama SIA dalam organisasi.
Fungsi utama SIA dalam organisasi tersebut ada 6, yaitu yang pertama, memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk atau jasa. Nah, contohnya, SIA dapat memonitor mesin sehingga operator akan diberitahukan sesegera mungkin ketika kinerja berada di luar batas kualitas yang diterima. Ini membantu menjaga kualitas produk, mengurangi limbah, dan mengurangi biaya. Lalu yang kedua, memperbaiki efisiensi. Contohnya, informasi yang tepat waktu membuat pendekatan manufaktur just in time menjadi memungkinkan karena pendekatan itu membutuhkan informasi yang konstan, akurat, dan terbaru mengenai persediaan bahan baku dan lokasi mereka. Lalu yang ketiga itu berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan dan keahlian dapat meningkatkan operasi dan memberikan keunggulan kompetitif. Lalu yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pemasakannya. Nah, contohnya, memungkinkan pelanggan untuk secara langsung mengakses persediaan dan sistem entry pesanan penjualan yang dapat memengaruhi penjualan dan biaya pemasaran, sehingga meningkatkan tingkat retensi pelanggan. Lalu yang kelima, meningkatkan struktur pengendalian internal. Nah, dengan struktur pengendalian internal yang dapat membantu melindungi sistem dari kecurangan, kesalahan, kegagalan sistem, dan jaminan. Lalu yang keenam, yaitu meningkatkan pengambilan keputusan, yaitu peningkatan dalam pengambilan keputusan adalah hal yang sangat penting. Nah, selanjutnya itu manfaat dan tujuan SIA. Manfaat atau tujuan SIA terdiri dari 5, yaitu dari manfaat sistem informasi akuntansi. Yang pertama, menyediakan atau menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kinerja bisnis, baik itu pada bagian keuangan dan bagian lainnya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kelima, meningkatkan sharing knowledge. Nah, sedangkan dari tujuan sistem informasi akuntansi, yaitu pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Lalu yang kedua, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pengendalian bisnis. Yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset perusahaan. Yang keempat, efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan. Yang kelima, penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode akuntansi yang tepat. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan SIA manual dan otomatisasi. Nah, sistem informasi akuntansi manual merupakan proses pencatatan akuntansi secara manual atau dengan kata lain menggunakan tenaga manusia tanpa adanya bantuan teknologi seperti komputer. Nah, seiring berkembangannya waktu, sistem informasi akuntansi manual digantikan dengan sistem informasi akuntansi terotomatisasi. Yaitu pada sistem ini manusianya berperan sebagai penginput dan nantinya komputerlah yang akan memproses semuanya secara otomatis. Nah, di sini kita lihat bagaimana perbedaan siklus akuntansi manual dalam jurnal, yaitu mencatat transaksi dalam jurnal, misalnya transaksi penjualan dicatat dalam jurnal penjualan. Sedangkan dalam SIA otomatisasi yaitu mencatat transaksi ke dalam file transaksi. Misalnya dokumen dari transaksi penjualan dicatat dalam file transaksi penjualan. Nah, akuntansi manual cara postingnya itu memposting entry jurnal ke dalam buku besar, memposting total jurnal ke buku besar. Sedangkan dalam siklus akuntansi terotomatisasi itu proses mencatat setiap file master, misalnya mencatat setiap transaksi penjualan ke dalam file master piutang. Proses mentotal transaksi dalam file transaksi dan mencatat dalam file buku besar. Nah, dalam meringkas, mereka menyiapkan neraca lajur, sedangkan siklus akuntansi terotomatisasi secara output, yaitu memanggil file master buku besar dan mencetak neraca lajur. Nah, selanjutnya itu peran SIA dalam chain in value, di mana dalam hal tersebut terdapat 5. Yang pertama yaitu logistik inbound, yaitu terdiri dari penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan masukan yang digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijualnya. Yang kedua, operasi, yaitu aktivitas-aktivitas yang mengubah masukan menjadi jasa atau produk yang sudah jadi. Yang ketiga, logistik outbound
aktivitas-aktivitas yang melibatkan distribusi produk yang sudah jadi kepada pelanggan. Lalu yang keempat ada pemasaran dan penjualan, yaitu mengarah pada aktivitas yang berhubungan dengan membantu para pelanggan untuk membeli jasa atau produk yang dihasilkan oleh organisasi. Lalu yang kelima pelayanan atau service, yaitu memberikan dukungan pelayanan kepada para pelanggan. Nah, lalu yang terakhir yaitu siklus SIA. Nah, siklus SIA ada 5, yaitu yang pertama siklus pendapatan, yaitu penjualan dan penagihan kas. Nah, siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Lalu yang kedua siklus pengeluaran, yaitu siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan dan terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Selanjutnya itu siklus produksi. Nah, siklus produksi mencakup kegiatan mengubah bahan mentah dan buruh menjadi produk jadi, yaitu seperti desain produk, perencanaan dan penjadwalan produksi, operasi produksi, dan akuntansi biaya. Lalu yang keempat ada siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia atau payroll. Nah, payroll ini mencakup kegiatan mengontrak dan menggaji pegawai. Lalu yang terakhir yaitu sistem siklus keuangan, yaitu mencakup kegiatan untuk mendapatkan dana dari investor dan kreditor dan membayar mereka kembali. Nah, sekian hasil dari presentasi bab 1. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.